Ingatannya berdebu. Qin Chen sangat bijaksana, dan ada rumor di dunia bahwa setelah kematian, makhluk hidup akan memasuki neraka Shenluo dan diadili oleh Raja Neraka, kemudian dia akan berjalan di jembatan Naihe, minum sup mengpo, melupakan segala sesuatu tentang miliknya kehidupan sebelumnya, dan bereinkarnasi. Namun, setelah tiba di dunia bawah, Qin Chen memahami bahwa apa yang disebut mitos ini disusun dari dunia bawah. Setelah kematian makhluk hidup yang nyata, jiwa mereka kembali ke sungai kematian dan menjadi kekuatan langit dan bumi. Memang ada jembatan Naihe dan Mengpotang di dunia bawah, tapi pengaruhnya tidak seperti yang dikabarkan di dunia bawah. Namun hal yang sama adalah setelah jiwa makhluk yang jatuh dihidupkan kembali di Sungai Panjang Undet, ingatan akan kehidupan mereka sebelumnya akan menjadi berdebu, dan banyak hal dari masa lalu akan terlupakan, dan mereka akan mengabaikan naik turunnya kehidupan, turun di Sungai Panjang Undet, menunggu reinkarnasi. Mari kita lihat bagaimana anggota suku gelap ini jatuh. Pikiran Qin Chen bergerak, dan dia segera melihat ke arah anggota suku gelap ini. Boom, dalam sekejap, sungai panjang nasib anggota suku gelap ini muncul di depan Qin Chen, dan segalanya di masa lalunya secara bertahap muncul di depan Qin Chen, di depan Chen Chen. Qin Chen melihatnya sekilas. Kekuatan takdir. Sekarang Qin Chen telah mengendalikan 3000 jalan teratas di dunia bawah, tentu saja bukanlah masalah yang sulit menggunakan kekuatan takdir untuk menyelidiki masa lalu pihak lain. Hei, orang ini sepertinya baru saja meninggal beberapa tahun yang lalu, dan dia ditekan dan dibunuh secara paksa. Qin Chen melihat lebih dekat dan melihat bahwa di akhir kehidupan anggota suku gelap ini, sepertinya ada sebuah ledakan besar, tangan yang memegang langit menekannya. Tangan besar itu agung. Di bawah tangan besar itu, banyak anggota suku gelap yang memiliki mata ketakutan, seperti semut, mereka langsung dimusnahkan dan berubah menjadi abu dan menghilang. Apa yang terjadi? Qin Chen terkejut dan terbangun dari nasib pihak lain. Wajahnya langsung menjadi sangat jelek. Anggota suku gelap ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi selama hidupnya, dan dalam adegan sebelum kematiannya, di antara anggota suku gelap yang tak terhitung jumlahnya berdiri di gurun yang luas, ada banyak orang kuat seperti awan, dan banyak dari mereka yang mendekati tingkat budidayanya, bahkan ada beberapa siluet dan aura di antara mereka yang jelas lebih menakutkan daripada anggota suku kegelapan. Terpisah. Qin Chen mengerutkan kening. Orang-orang kuat terkemuka dalam gambar pastilah orang-orang kuat transenden dari klan kegelapan, tetapi mereka tidak dapat menahan diri untuk dihancurkan oleh raksasa besar yang memegang langit. Apa yang terjadi dengan klan kegelapan? Ekspresi Qin Chen berubah. Tiba-tiba itu sangat jelek. Qin Chen, ada apa denganmu? Melihat wajah Qin Chen tiba-tiba menjadi gelap, Molly dan yang lainnya mau tidak mau bertanya dengan keraguan di wajah mereka. Sesuatu terjadi pada klan kegelapan, kata Qin Chen dingin. Sesuatu terjadi dengan klan kegelapan. Molly dan yang lainnya tercengang, apa yang terjadi? Kaisar Simei dan yang lainnya tidak tahu, tapi Molly tahu betul bahwa meskipun klan kegelapan adalah musuh Qin Chen saat itu, mereka telah ditindas oleh Qin Chen, sekarang seharusnya berada di bawah kendali keluarga Tuoba dan rumah Anyu di bawah Qin Chen. Saya tidak tahu detailnya, Qin Chen menceritakan adegan yang dia lihat sebelumnya, ekspresinya suram. Perlu dicatat bahwa meskipun klan kegelapan adalah salah satu dari 3 kekuatan teratas di 13 wilayah Hainan, tidak banyak kekuatan transenden di antara mereka. Dalam sebuah pertempuran, beberapa kekuatan transenden mengambil tindakan, tetapi mereka dapat ditekan dengan mudah, sama sekali bukan pertarungan biasa. Mungkinkah terjadi sesuatu pada wilayah 13 Selatan? Qin Chen merasa sedikit khawatir di dalam hatinya. Setelah memikirkannya, mata ciptaan di antara alisnya tiba-tiba terbuka, dan dia langsung melihat ke arah roh suku kegelapan,
dan menelusuri pandangannya langsung kembali ke sepanjang sungai panjang takdirnya. Wow, gambar yang tak terhitung jumlahnya muncul. Namun, anggota suku gelap ini telah menjadi jiwa yang mati, dan banyak kenangan tertutup debu, bahkan Qin Chen tidak dapat melihatnya dan hanya dapat melihat gambar buram. Dan masa depannya adalah ketiadaan, dan terus berubah serta tidak dapat diprediksi. Ini normal, anggota suku kegelapan ini jelas belum bereinkarnasi, jadi masa depan secara alami tidak dapat diprediksi. Mari kita lihat apakah kita bisa memancingnya keluar dari sungai Undead dulu. Hati Qin Chen bergerak, dan dia segera ingin memutuskan hubungan antara suku kegelapan dan sungai Undead dan memancingnya keluar dari sungai. Tepat ketika Qin Chen memikirkan hal ini, tiba-tiba, terdengar suara gemuruh, dan serangan balik yang mengerikan tiba-tiba menekan Qin Chen. Di bawah kekuatan yang menakutkan ini, Qin Chen merasakan tubuhnya bergetar hebat, dan seluruh tubuhnya akan runtuh. Sepotong surga ini dan bumi akan musnah. Ini adalah seluruh sungai Undead yang menargetkan Qin Chen untuk menghukumnya. Sungguh reaksi yang mengerikan. Qin Chen tampak pucat dan tampak terkejut serta marah. Ada bunyi klik. Di bawah tatapan ngeri Molly dan yang lainnya, tubuhnya retak di tempat, seperti pecahan porselen yang akan meledak kapan saja. Tuan, hentikan. Kaisar Naga Penjara dan yang lainnya terkejut. Mereka telah melihat pikiran Qin Chen dan ingin memancing anggota suku gelap ini keluar dari sungai kematian. Bukankah sudah jelas apa yang dia katakan sebelumnya? Jika ada yang ditangkap dari sungai Undead, mereka pasti akan diserang balik oleh sungai Undead. Bahkan dia, Kaisar Puncak Jangka Menengah, tidak akan berani melakukan ini. Tuan, dia terlalu ceroboh. Mayat hidup membentang melintasi sungai dan langit. Kulit Qin Chen sedikit berubah saat kekuatan banyak aturan menguasai dirinya, dan tubuhnya retak. Sementara kekuatan serangan balik itu merobek tubuhnya, itu juga dengan panik meresap ke dalam jiwanya, mencoba untuk memusnahkan jiwanya. Tapi saat kekuatan serangan balik ini memasuki jiwanya, cibiran. Sambil mencibir, kilatan petir yang tak terlihat lewat, dan kekuatan serangan balik langsung dilawan, tidak mampu menyerang jiwanya sama sekali. Kekuatan guntur. Qin Chen diam-diam terkejut, dia tidak menyangka bahwa kekuatan guntur bahkan bisa menghentikan serangan balik dari sungai mayat hidup. Klik. Namun keterkejutan di hati Qin Chen belum berakhir, retakan di tubuhnya kembali melebar, dan tubuhnya seperti jurang retak, dengan luka di mana-mana. Tidak, tubuhku tidak tahan lagi, Qin Chen mengubah warnanya. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia dengan paksa memancing Undead dari klan kegelapan dari sungai, dia akan ditekan oleh seluruh sungai Undead dengan segala cara. Pada saat itu, meskipun Undead akan berhasil ditangkap olehnya, dia pasti akan melakukannya, terluka parah, tubuhnya akan roboh, dan hanya jiwanya yang tersisa. Itu tidak perlu. Qin Chen buru-buru menghentikan tangannya dan mengaktifkan kekuatan reinkarnasi untuk memutuskan dirinya dari proses tersebut. Dalam sekejap, serangan balik mengerikan yang ditekan oleh sungai Undead menghilang dalam sekejap. Engah. Seteguk darah muncrat, Qin Chen tampak lesu dan napasnya tidak teratur. Anggota suku kegelapan kehilangan kendali, jatuh ke sungai kematian dengan letusan, dan tersapu oleh gelombang sungai kematian dalam sekejap mata, dia menghilang dalam sekejap dan tidak dapat dideteksi lagi. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Kaisar Simei dan yang lainnya bertanya dengan gugup. Saya baik-baik saja. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya hanya ingin merasakan reaksi dari menyelamatkan mayat hidup. Benar-benar menakutkan. Tidak heran bahkan Kaisar Dunia Bawah tidak berani menangkap orang dengan santai. Perlu dicatat bahwa kekuatan fisik Qin Chen saat ini dibandingkan dengan beberapa kaisar puncak dalam jangka menengah harus menyerah terlalu banyak,
tidak mampu menahan serangan balik dari sungai mayat hidup, dan apa yang dia peroleh adalah hanya makhluk tertinggi. Jika dia ingin mendapatkan transendensi, reaksi balik seperti apa yang akan dia temui? Dalam jangka menengah, tubuh fisik kaisar mungkin akan runtuh seketika. Kaisar naga penjara dan yang lainnya memandang Qin Chen tanpa berkata-kata, "Tuan, tahukah Anda betapa beraninya Anda sebelumnya? Banyak kaisar di dunia bawahku yang mati akibat serangan sungai mayat hidup ini. Bagaimanapun, sejauh ini, tidak ada kaisar yang berani memancing orang di sungai mayat hidup ini." Beberapa orang memiliki garis hitam di wajah mereka. Orang gila, tuannya benar-benar orang gila. Dia mengambil resiko serangan balik yang begitu besar hanya untuk menguji serangan balik dari sungai mayat hidup. Bagaimana bisa ada orang gila seperti itu di dunia ini? Untungnya, pemiliknya lolos tepat waktu. Jika tidak, apa yang akan mereka lakukan jika terjebak di sini? Jangan khawatir, aku mengetahuinya dengan baik. Senyuman muncul di bibir Qin Chen setelah menguji kekuatan serangan sungai undead. Dia sudah memiliki pemahaman. Alasan kenapa aku tidak tahan sekarang adalah karena tubuh fisikku tidak cukup kuat untuk menahan serangan balik. Tapi jika aku bisa melangkah ke alam Kaisar Agung, mengatur tubuh fisikku, atau mendapatkan terobosan dalam fisikku tubuh, seharusnya tidak ada masalah dalam mencoba merekrut orang. Ya, Qin Chen punya beberapa tebakan. Setelah mendengar kata-kata Qin Chen, Mo Li tergerak. Dia ragu-ragu sejenak, dan tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam kepada Qin Chen, "Qin Chen, saya tahu Anda sedang menguji saya, tapi jangan mengambil terlalu banyak risiko. Saya hanya ingin Anda membantu saya menemukan Tuan Qian. Sebagai karena membawa Tuan Qian, keluarkan ikan itu dari sungai mayat hidup dan aku akan melakukannya sendiri," kata Molly dengan mata tegas. Qin Chen, apakah Molly salah paham? Qin Chen membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menepuk bahu Molly untuk menyatakan kenyamanan. Segera, Qin Chen melihat ke sungai panjang undead di bawah. Sungai itu mengalir. Anggota suku gelap telah menghilang dan tidak ada jejak sama sekali. Sayang sekali. Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Pada saat ini, Molly tiba-tiba berkata, "Qin Chen, jangan terlalu khawatir. Meskipun klan kegelapan telah menghadapi musuh yang kuat, mungkin tidak ada hal besar yang terjadi di 13 wilayah selatan. Lagi pula, tidak ada kegelapan dalam gambar yang kamu lihat sebelumnya. Kehadiran Master seharusnya hanya menjadi masalah klan kegelapan itu sendiri. Selanjutnya, bahkan jika sesuatu terjadi pada wilayah segitiga ke-13 selatan, setidaknya alam semesta awal aman, dan Kaisar kuno masih dalam tahap awal." "Di mana alam semesta?" Molly berkata dengan nada nyaman. Qin Chen mengangguk. Dia secara alami mengetahui hal ini. Faktanya, justru karena kehadiran Kaisar kuno senior dia bisa merasa begitu nyaman di dunia bawah. Ketika Sisi pulih dari luka-lukanya, dia dapat kembali ke alam semesta aslinya. Adapun perselisihan lainnya di dunia bawah, Qin Chen tidak ingin terlalu khawatir tentang hal itu. "Ayo pergi." Qin Chen memimpin semua orang untuk melanjutkan lebih jauh ke sungai orang mati. Sepanjang jalan, Qin Chen melihat banyak jiwa undead di sungai yang panjang, namun jiwa undead ini jelas datang dari seluruh lautan alam semesta. Sekilas, Qin Chen hanya bisa melihat sedikit nasib mereka, yang sangat kabur. Kecuali orang kuat dari klan kegelapan, setelah mencari untuk waktu yang lama, Qin Chen tidak dapat menemukan roh undead kedua dari 13 wilayah selatan. "Tuan, jika Anda terus mencari seperti ini, saya khawatir akan sulit menemukan orang yang Anda cari," Kaisar Naga Penjara mengingatkan. Qin Chen memandang Molly. "Molly, apakah kamu merasakan sesuatu?" Molly tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Faktanya,
Dia dengan panik merasakan keberadaan Raja Iblis Api Merah sejak dia memasuki kedalaman sungai mayat hidup, tapi dia tidak mendapatkan apapun.